Jelang Pilpres 2024, perseteruan antara PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto nampaknya semakin memanas. Perseteruan ini berawal saat Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan diduga memainkan politik dua kaki. Sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi menunjukkan gelagat bahwa dirinya nampaknya tidak benar-benar mendukung Ganjar Pranowo sepenuhnya. Alih-alih sepenuhnya mendukung Ganjar, Presiden Jokowi malah diduga mengendorse Prabowo Subianto. Di satu sisi, Presiden Jokowi memang kerap kali mempromosikan Ganjar Pranowo. Seperti misalnya saat Presiden Jokowi mengatakan pemimpin selanjutnya itu harus berambut putih katanya karena itu bukti memikirkan rakyat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Presiden Jokowi juga terkesan seperti mengendorse Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, mereka kerap kali memuji satu sama lain. Dan terlihat sekali ada upaya Prabowo Subianto untuk mendapatkan restu Presiden Jokowi. Dan nampaknya restu itu sudah diberikan. Dan salah satu indikasinya adalah ketika Partai PAN dan juga Golkar merapat bersama Gerindra untuk mendukung pencapresan Prabowo. Karena agak aneh rasanya kalau Partai PAN dan juga Golkar merapat bersama Gerindra tanpa restu dari Presiden Jokowi. Mengingat kedua partai ini berada di bawah kendali Presiden Jokowi. Bagaimana tidak? Ketua umum dari kedua partai ini adalah menterinya Jokowi, misalnya saja. Ketua umum Partai PAN, Zulkifli Hasan, adalah Menteri Perdagangan. Sementara Ketua umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, adalah Menteri Perekonomian. Jadi, kalau kedua partai ini tidak nurut sama Presiden, ya tinggal dicarikan saja surat perintah penyidikan kepada kedua menteri ini. Seperti yang dialami oleh Erlangga sebelumnya yang sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi. Kekesalan PDIP terhadap Prabowo nampaknya semakin memuncak saat kader PDIP lainnya Budiman Sujatmiko tiba-tiba saja lompat pagar mendukung Prabowo. Kader PDIP yang satu ini bahkan digadang-gadangkan akan dijadikan sebagai bacawa presnya Prabowo. Dan karena hal inilah Budiman Sujatmiko akhirnya dipecat secara tidak hormat oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan merasa dikhianati. Bukan PDIP namanya kalau PDIP cuma dia melihat manuver politik yang dilakukan oleh Prabowo. Saat ini, partai berlogo banteng pun mulai melakukan serangan balik terhadap Prabowo. Kali ini mereka menggunakan isu proyek food estate atau lumbung pangan. Food estate ataupun lumbung pangan adalah salah satu proyek strategis nasional yang digagas oleh Presiden Jokowi di mana tanggung jawabnya diberikan kepada Menhan Prabowo. Secara frontal, PDI Perjuangan mengklaim bahwa proyek food estate ini adalah proyek gagal total dan juga merupakan kejahatan terhadap lingkungan. Yang artinya PDI Perjuangan tidak hanya menyerang Prabowo tapi juga menyerang kadernya sendiri, Jokowi. Lantas apakah ini merupakan kekesalan PDIP terhadap kadernya sendiri karena telah memainkan politik dua kaki? Kalau PDIP berani tegas terhadap Budiman Sujatmiko dan memecatnya karena dianggap telah berkhianat, lantas apakah PDIP juga berani melakukan hal yang sama kepada kader PDIP lainnya yaitu Presiden Jokowi? Tentu tidak, karena mereka masih butuh Jokowi. Mungkin akan lain ceritanya kalau Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Akan sangat mudah sekali bagi PDIP untuk mendepaknya. Respon serangan yang dilancarkan oleh PDI Perjuangan, Prabowo seolah menutup mata dan telinga. Dan yang menakis serangan ini justru adalah kader PDIP sendiri, yaitu Jokowi. Meskipun pada kenyataannya proyek ini memang gagal total, namun Presiden Jokowi mengklaim jika katanya proyek ini nggak apa-apa gagal, nanti kita coba lagi. Gokil ya, triliunan duit rakyat dihambur-hamburkan untuk proyek coba-coba, dan hasilnya juga gagal total. Perseteruan antara PDIP dan Prabowo ke depan nampaknya akan semakin sengit nih, dan kita nantikan saja apakah perseteruan ini akan mempengaruhi hubungan Prabowo Subianto dan juga Megawati yang memang dikenal memiliki hubungan baik. Dari sini kita belajar bahwa politik itu memang keras, kadang ada pengkhianatan, ada keculasan, ada saling menyerang dan lain sebagainya. Gak heran banyak orang yang mengatakan kalau politik itu kotor, meskipun sebenarnya yang kotor itu bukan politiknya tapi orang-orang yang ada di dalam sistem politiknya. Politik itu dinamis, kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Maka dari itu pesan dari saya adalah selalu sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi. Jangan pernah percaya 100% kepada omongan para politisi karena kebanyakan dari mereka cuma omong kosong. Kadang mereka tidak benar-benar peduli terhadap kepentingan rakyat karena yang mereka pedulikan hanyalah kepentingan dirinya dan golongannya sendiri. Maka dari itu 2024 perubahan itu harus hadir untuk Indonesia lebih baik.